Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ke-7. Oke, layar saya sudah tampil. Sudah, Pak. Baik ya, kita akan membahas hari ini di pertemuan ke-7 ini. Nah, kita akan membahas tentang izin usaha dari perdagangan ya kan. Nah, nanti biasanya setiap perusahaan itu dia harus mempunyai usaha. Nah, minggu kemarin kita sudah ada pembahasan tentang izin usaha industri. Nah, kalau sekarang kita masuknya berbicara diskusi tentang bagaimana sih kita memberikan izin kepada usaha di bidang perdagangan gitu ya, bidang perdagangan. Nah, ini kita ketahui ada daftar perizinan. Ini diketahui ada dari beberapa 7 tahapan. Tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia ya kan. Nah, ini biasanya aksesnya dari UMKM ya, UMKM Indonesia. Ini update edisi publikasi tanggal 1 Juni tahun 2020 di sini ya. Nah, ini sumbernya dari ada kementerian ya, Indonesia. Nah, ada 7 tahapan yang perlu dilengkapi modal di sini dan akses pasar ya. Ini adalah 2 hal kunci yang menentukan bisa tidaknya suatu bisnis memperbesar skala usahanya. Tetapi jika kita ingin mengakses modal ya dalam hal ini pasar yang lebih besar, pasti investor atau ya di sini bukan ini ya, domain of taker ya, meminta dokumen legalitas usaha kita. Pada praktiknya, bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum yaitu adalah PT ya, perseroan terbatas, dan koperasi ini lebih disukai. Nah, ini ada 7 tahapan ya yang harus dilengkapi dalam kita mengurusi legalitas usaha yang memiliki status badan hukum. Yang pertama adalah kita harus mengurus namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. NPWP ini biasanya dimiliki oleh para pemilik atau pendiri perusahaan. Nah, biasanya para pemilik dan pendiri PT atau koperasi harus memiliki NPWP untuk memenuhi syarat pendirian perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan biasanya oleh notaris ya ke Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM ya, Republik Indonesia, untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum, ya kan? Kemudian yang kedua di sini adalah menyusun akta ya, akta pendirian perusahaan atau koperasi. Nah, ini adalah meliputi dari nama perusahaan, kemudian badan pemilik, kemudian proporsi kepemilikan usahanya ya, bidang usahanya apa. Nah, dilihat dari KBLI-nya, kemudian ada ART-nya dan struktur organisasi. Ini perlu dituangkan ya ke dalam dokumen akta pendirian perusahaan yang disusun oleh notaris. Nah, makanya yang ketiga tadi adalah mendaftarkan pendirian perusahaan ini oleh notaris ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian tahap keempat adalah bagaimana kita bisa mengurus NPWP atas nama badan usaha. Ya, yang pertama tadi kan secara pribadi ya pemiliknya ya. Nah, sekarang adalah badan usaha untuk perusahaannya. Dengan akta pendirian dan SK pengesahannya dari Kemenkumham RI ini, kita bisa mengurus NPWP atas nama perusahaan ke kantor pelayanan pajak setempat. Kemudian setelah yang keempat ini selesai, kemudian yang kelima, mengurus namanya nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar, sebagai bentuk usaha dasar di sini. Kemudian yang keenam adalah mengurus perizinan lanjutan, izin usaha dan izin komersial. Nah, izin usaha komersial ini adalah bersifat komitmen ya dan harus dipenuhi paling lambat 2 tahun setelah NIB ini didapatkan. Daftar izin usaha
yang perlu harus diurus ya, dengan tergantung ada tidaknya kegiatan membangun gedung ya, kemudian daftar izin komersial, tergantung juga pada usaha. Contohnya adalah di sini diberikan adalah layak higien ya untuk restoran misalnya kan, izin edar BPOM untuk industri pangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jam Sostek ya, yang dulu ada Jam Sostek di situ. Nah, UMKM dan dijadikan target ya untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraannya karyawannya. Kemudian ini ada yang namanya daftar perizinan usaha di Indonesia ya, izin usaha Indonesia. Yang pertama di situ ada yang namanya izin usaha tempat usaha ya, atau dikenal dengan nama situ gitu ya. Kemudian ada lagi surat izin usaha perdagangan atau kita kenal dengan namanya SIUP gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat adalah nomor register perusahaan atau dikenal dengan nama disingkat dengan RRV atau TDP atau WDP gitu ya. Yang kelima adalah surat keterangan domisili perusahaan dengan nama SKDP. Kemudian yang keenam adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ya. Kemudian yang ketujuh adalah izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang 8 adalah surat keputusan pengesahan badan hukum. Yang 9 adalah akta pendirian perusahaan. Yang ke-10 adalah izin gangguan. Nah, ini adalah daftar perizinan usaha yang di Indonesia yang harus dipenuhi di dalam kita memiliki yang namanya legalitas dari usaha itu apa legalitasnya. Kemudian yang pertama kita bahas adalah situ, adalah surat izin tempat usaha. Sesuai dengan namanya, situ itu adalah surat izin tempat usaha yang dipakai untuk menandakan kalau tempat usaha yang dipakai sudah bisa untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian pihak berwenang yang berhak merilis izin usaha itu adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Nah, ini syarat-syaratnya ya, syarat dokumen untuk mengurus itu mulai dari adanya surat permohonan untuk pembuatan situ ya beserta dengan cap perusahaan dan materi 10.000. Kemudian yang kedua adalah mengisi formulir pembuatan situ. Yang ketiga adalah fotokopi KTP pemohon ini selaku pemilik usaha ya. Kemudian direkturnya atau penanggung jawab perusahaan. Yang keempat adalah bukti tertulis ya, persetujuan dari lingkungan sekitar, biasanya jarak 200 meter dari tempat usaha kita. Yang kelima adalah surat rekomendasi atau keterangan dari kepala desa atau camat di wilayah setempat. Ya. Kemudian yang keenam adalah surat keterangan fiskal daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Yang ketujuh adalah fotokopi surat izin mendirikan bangunan atau IMB yang masih berlaku. Yang ke-8 adalah fotokopi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan atau surat sewa bangunan jika ngontrak ya. Kemudian yang 9 adalah fotokopi akta pendirian perusahaan, kantor atau tempat usaha. Yang ke-10 adalah denah lokasi tempat usaha Anda atau surat keterangan domisili usaha. Kemudian ada lagi nomor register perusahaan atau NRV. NRV atau nomor register perusahaan atau disebut juga dengan TDP adalah tanda daftar perusahaan. Wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda atau kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi. Ini adalah nomor register dari perusahaan. Nah, tujuan adanya TDP ya, tanda daftar perusahaan ini adalah untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan dan untuk mendapatkan sumber informasi resmi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Nah, ini bagaimana tata cara pendaftarannya? Nah, lihat berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan ya nomor 37 garing M-dat ya garing Fair garing 9 garing 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan bahwa TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan pendaftaran perusahaannya. Pendaftaran ini biasanya dilakukan oleh pemilik ya, baik itu sama pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada kantor Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu di kabupaten atau kota madya di tempat kedudukan perusahaan.
Adapun persyaratan pendaftaran adalah sebagai berikut. 1. Pengisian formulir permohonan daftar perusahaan. Yang kedua adalah satu perusahaan. Yang akta notaris pendirian perusahaan. Yang keempat adalah surat keputusan pengesahan badan hukum perusahaan. Yang kelima adalah NPWP perusahaan. Yang keenam adalah izin usaha atau kenal dengan nama SIUP ya. Yang ketujuh adalah surat pernyataan kita lanjutkan ya. Tadi berhubungan dengan masih di TDP ya. Nanti kalau misalnya hilang atau koneksi terputus, tolong diinfokan ya. Nah, tadi berbicara masalah TDP, di sini ada beberapa macam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, maupun dia mulai dari formulir permohonan, kemudian surat pernyataan keabsahan dokumen ya, kemudian juga perusahaan ya, akta notaris, kemudian surat keputusan pengesahan ya kan, kemudian NPWP perusahaan gitu kan, izin perusahaan SIUP ya, surat pernyataan kedudukan badan usaha, itu yang harus dipenuhi. Nah, biasanya kalau misalnya kita berhubungan dengan yang namanya TDP ini bisa biasanya itu cuma 3 hari kerja. 3 hari kerja itu sudah keluar nih, terhitung dari sejak tanda tangani sama formulir. Formulir ditandatangani, setelah formulir ditandatangani, kemudian TDP itu biasanya berlaku selama kurang lebih 5 tahun ya. Dengan 5 tahun, kemudian TDP ini sudah ada ya, dan sudah ada. Kemudian terhitung mulai paling lambat ini harus diperbaharui 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir di situ ya. Kemudian ada lagi namanya nomor registrasi perusahaan atau NRV. NRV adalah nomor register perusahaan atau disebut juga dengan nama TDP, tanda daftar perusahaan. Nah, ini biasanya wajib dipasang ya oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda kalau usahanya sudah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi. Nah, ini tujuan TDP ya yang tadi. Kemudian apa lagi? Analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini juga penting ya, AMDAL ya, namanya analisis dampak lingkungan, Environment Impact Assessment, atau analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL. Ini adalah kajian ya mengenai dengan dampak besar dan penting oleh suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Ini adalah dampak AMDAL dari lingkungan gitu. Nah, ini biasanya peraturan dan perundang-undangan AMDAL ini berlaku secara internasional berupa deklarasi, perjanjian bilateral ya maupun multilateral. Ini contohnya deklarasi SOCUM ya, Declaration of the United Nations Conference of Human Environment tahun 1972. Kemudian juga berlaku dengan di dalam negeri PP nomor 51 tahun 93 tentang analisis mengenai dampak lingkungan menggantikan PP nomor 26 tahun 86. Kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup ya, nomor 10 sampai dengan nomor 15 tahun 94. Kemudian nomor 3, dasar hukum AMDAL Indonesia adalah peraturan yang pemerintah nomor 27 ya tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup, yang kemudian ini merupakan pengganti PP nomor 27 tahun 99 tentang AMDAL yang dilaksanakan sejak tahun 1982 di Indonesia gitu kan. Di situ. Kemudian ada lagi di sini namanya komponen AMDAL. Komponen AMDAL ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah
ada di sini ada 5 dokumen yang harus dipenuhi. Tapi AMDAL sendiri di situ harus dipahami oleh teman-teman, ini adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan atau diperkirakan mempunyai yang namanya dampak penting ya tentang lingkungan hidup. Analisis ini dia menghasilkan 5 dokumen. Yang pertama ada dokumen FIL, penyajian informasi lingkungan. Yang kedua adalah KA, adalah kerangka acuan. Yang ketiga adalah AMDAL ya, analisis dampak lingkungan. Yang keempat adalah RVL, rencana pemantauan lingkungan. Yang lima adalah RKL, rencana kelola lingkungan. Nah, ini adalah komponen AMDAL di sini. Kemudian ada lagi surat pengesahan badan hukum. Surat keputusan pengesahan badan hukum ini adalah surat keputusan ya. Pengesahan badan hukum adalah surat untuk mengesahkan badan hukum seperti perseroan terbatas atau PT di sini kan. Kemudian dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Surat ini memberikan perusahaan tersebut berdiri dan sah dari kacamata hukum di Indonesia. Ini adalah surat pengesahan dari badan hukum. Kemudian akta pendirian perusahaan. Nah, pendaftaran ini dilakukan dari notaris ke Kementerian Hukum ya dan HAM RI untuk kemudian disahkan ya dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Pada tahapan ini, para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu karena sepenuhnya proses ini dikerjakan oleh notaris. Selama poin-poin di akta pendirian tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang, biasanya proses pengesahan ini bisa berlangsung cepat ya. Karena sudah bisa diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum ini biasanya hanya 1-2 lembar saja yang menyatakan telah resmi dan disahkan berdirinya suatu perusahaan yang juga tercatat di berita negara. Dan di dalamnya juga tercantum nama direksi ya, atau pengurus dan komisaris pengawas perusahaan PT atau koperasi. Kemudian proses ini bisa memakan waktu ya beberapa hari selama dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap ya sesuai dengan checklist di atas tadi. Nah, kemudian bagaimana sekarang nih? Kita ingin membangun yang namanya IMB, adalah izin mendirikan bangunan. Ya, berdasarkan dengan pasal 8 ya, nomor 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Undang-Undang Bangunan Gedung, soal ini setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi 1. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. Yang kedua adalah status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung. Nah, menurut penjelasan atas Undang-Undang Bangunan Gedung pasal 8 ya ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IMB adalah surat bukti dari pemerintah daerah ya bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung tadi disetujui oleh pemerintah daerah. Nah, jadi intinya apa? Semua bangunan itu harus punya yang namanya IMB. Jadi izin mendirikan bangunan ini penting. Tadi sudah dibahas ya, Undang-Undang pasal 8 tadi ayat 1 ya, dijelaskan bahwa ada syarat-syarat khusus, kemudian juga diperkuat juga dengan Undang-Undang pasal 43 ya, ayat 3 ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 itu juga sama ya, tentang bangunan gedung nih. Bangunan gedung di situ yang belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat dan setelah diberlakukannya undang-undang ini diwajibkan segera mengurus izin mendirikan bangunan. Sama nih, ya kan? Ini berdasarkan dari pasal 43 ayat 3 juga sama. Syaratnya apalagi? Dokumen-dokumen ini harus yang dibutuhkan mengurus IMB ini tiap daerah biasanya memiliki peraturan-peraturan sendiri. Kemudian juga ada lagi namanya retribusi IMB ya. Ini juga dihitung dengan menggunakan rumus nih, biasanya total lantai bangunan dikalikan dengan harga satuan. Nah, semakin tinggi lantai itu dihitung bangunannya itu semakin besar luasnya. Kan kalau tanah tetap ya, tanahnya misalnya 1000 meter persegi ya itu berarti tanah 1000. Tapi bayangkan kalau tanah 1000 itu ada bangunan 10 lantai, berarti bangunan itu luasnya bisa 10 kali lipat dari luas tanah tersebut. Ya, itu adalah makanya izin mendirikan bangunan itu yang dihitungnya itu bangunannya ya. Makanya ada juga di situ
retribusi berupa dengan IMB yang diberikan di situ. Kemudian ada lagi izin gangguan atau Gehinderordnantie ya di sini ya. Ini adalah izin gangguan atau kenal dengan nama HO, adalah perizinan dari pemerintah kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan. Baik itu bahaya, baik itu ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat sekitar. Bentuk-bentuk gangguan dapat berupa juga suara ya, ramaian, aroma yang tidak sedap, ya, kegiatan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat, ya, contohnya misalnya kelab malam, bar, atau bentuk usaha lain yang berpotensi menimbulkan gangguan. Maka ini perlu yang namanya izin gangguan. Izin ini melekat ya pada tempat usaha ya. Oleh karena itu, suatu badan usaha dapat memiliki beberapa izin gangguan jika memiliki beberapa tempat usaha. Izin HO di sini merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin operasional usaha tertentu seperti izin usaha industri, ya kan? Kemudian ada lagi surat izin usaha perdagangan atau SIO dan tanda daftar usaha pariwisata. Kalau dia TUDP, TUP ya. Nah, itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan bahwa peraturan mengenai izin gangguan sudah dicabut ya, dan izin gangguan HO sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini tahun 2017 nih. Jadi dengan izin gangguan ini tetap dia akan melekat ke izin yang lainnya. Kemudian ada lagi NPWP atas nama badan usaha di sini. Nah, biasanya para pendiri perusahaan ini, baik itu PT, ini harus punya NPWP atas nama pemilik perusahaan. Apabila satu pemilik saham juga merupakan suatu badan hukum, PT atau koperasi ya, maka dilampirkan adalah NPWP badan atas nama koperasi atau PT tersebut. Inilah salah satu bentuk ya nyata keunggulan badan usaha ya yang berbadan hukum. Sebuah PT atau koperasi ya bisa punya juga anak perusahaan dengan mencantumkan nama PT atau koperasi itu sendiri sebagai orang tuanya. Tidak perlu menggantungkan para pemilik ya atau PT ya atau koperasi itu sendiri. Kemudian beberapa notaris ya, dalam hal ini perusahaan jasa konsultan hukum ya, ini biasanya menyediakan paket layanan ya sampai dengan jasa yang mencakup pembuatan NPWP, kemudian penyusunan dokumen akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di sini. Kemudian pengurusan NPWP juga ini bisa dilakukan sendiri ke kantor pelayanan pajak ya, sesuai dengan domisili perusahaan dengan kelengkapan akta pendirian dan SK pengesahan yang ada. Setelah mengantongi akta pendirian, selanjutnya SK pengesahan ada, NPWP juga atas nama badan itu sendiri, kemudian dilanjutkan ke bank untuk mengurus pembukaan rekening atas nama perusahaan. Ini SIUP, surat izin usaha perdagangan. Di mana SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perusahaan perdagangan. Perdagangan itu sendiri adalah kegiatan usaha ya yang ada transaksi antara barang atau jasa yang disebut seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, dan dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Ya kan? Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan ini wajib memiliki SIUP di sini. Ini dasar hukum SIUP ya. Ada dasar hukumnya Peraturan Menteri Perdagangan ya nomor 36/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. 2 adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 46/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/2007 ini tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 tahun 2013 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan atau perdagangan. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 14/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 77/2013 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan. Kemudian yang kelima, peraturan daerah ya, ini khusus daerah DKI Jakarta nomor 12/2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ya kan? Kemudian nomor 6, peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
nomor 57/2014 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketujuh adalah keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ya satu pintu DKI Jakarta nih nomor 23 tahun 2017 tentang peningkatan pelayanan publik DVMPTSP. Jadi dia tetap ya di bawah naungan pelayanan satu pintu di situ. Kemudian ada lagi jenis-jenis izin usaha perdagangan atau kenal dengan nama SIUP. Yang pertama ada namanya SIUP mikro, ada SIUP kecil, SIUP menengah, dan ada SIUP besar wajib. Kalau SIUP mikro ini wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya adalah 50 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan tidak termasuk bangunan tempat usahanya. Ada lagi SIUP kecil. Ini wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta. Ya kan? Sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga adalah SIUP penengah. Ini wajib memiliki ya, di situ wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang keempat adalah SIUP besar ya, wajib ya dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar. Tidak termasuk juga tanah ya dan bangunan atau tempat usahanya. Nah, Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang usaha kecil menengah ya atau UMKM ini di sini. Ini adalah jenis SIUP ya, usaha perdagangan yang memang dibedakan menjadi 4 ini. Kemudian ada lagi kita bahas SIUP menengah. SIUP menengah itu adalah setiap perorangan baru. Nah, ini biasanya ada syaratnya ya, mulai dari surat pernyataan kedudukan usaha atau badan usaha. Yang kedua adalah fotokopi KTP pemohon ya, dan KTP-nya itu penerima kuasa kalau misalnya dia dikuasakan atau diwakilkan. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi NPWP pemohon. Yang keempat adalah isi formulir permohonan bermateri cukup ya, dilengkapi dengan surat kuasa pengurusan jika permohonan dikuasakan. Yang kelima adalah surat pernyataan. Ini yang belum memiliki SIUP, bukan minimarket dan peruntukan kantor. Yang keenam adalah soft copy pas foto ya, penanggung jawab perusahaan atau pemohon. Ini biasanya foto berwarna ukuran 3x4. Kemudian ada lagi SIUP menengah ya, baru dan SIUP baru badan usaha. Yang satu adalah fotokopi ya, KTP penanggung jawab atau direktur utama perusahaan, dan fotokopi KTP penerima kuasa jika pemohon itu dikuasakan. Yang kedua adalah fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan akta perubahan. Semua akte ya, kalau ada perubahan di bawah semuanya, fotokopi semuanya. Yang ketiga adalah fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum pendirian ya perusahaan dan perubahan yang ada di bawah semua, mulai dari semua pengesahan perubahan. Yang keempat adalah soft copy ya, pas foto penanggung jawab usaha atau direktur utama. Ini biasanya berwarna, pas foto ukuran 3x4. Yang kelima adalah surat pernyataan kedudukan usaha atau badan usaha. Yang keenam adalah isi formulir permohonan ya bermateri cukup, dilengkapi dengan surat kuasa kepengurusan dan surat kuasa penandatanganan jika direktur utama memberi kuasa penandatanganan kepada direktur. Yang ketujuh adalah surat pernyataan ya, bukan minimarket ya, bukan juga memiliki SIUP dan untuk diperuntukkan untuk kantor. Nah, ini adalah contoh syarat SIUP menengah untuk pelayanan daerah DKI Jakarta. Nah, ini makanya di sini pelayanannya dengan menggunakan di DKI Jakarta di sini kalau misalnya ini ya. Websitenya dia lagi trouble ya di Jakarta. Oke, kembali ke slide. Kemudian bagaimana Pak kalau SIUP besar? Nah, kalau SIUP besar di sini adalah SIUP besar perorangan ya. Mulai dari syaratnya disiapkan juga, pertama adalah surat pernyataan kedudukan usaha atau badan usaha. Yang kedua adalah fotokopi KTP pemohon disiapkan. Kemudian fotokopi KTP ya penerima kuasa jika dikuasakan. Yang ketiga adalah fotokopi NPWP pemohon. Yang keempat adalah isi formulir permohonan. Ini menggunakan materi cukup ya, dilengkapi dengan surat kuasa kepengurusan jika dikuasakan. Yang kelima adalah surat pernyataan ya, bukan belum memiliki SIUP, juga bukan minimarket dan bukan peruntukan kantor. Yang keenam adalah permohonan izin ya, prinsip penanaman modal dalam negeri. Yang ketujuh adalah pas foto penanggung jawab perusahaan atau pemohon ya. Biasanya ini berwarna merah ya, foto formal ukuran 3x4.
Nah, bagaimana kalau SYUP besar? Kalau SYUP besar biasanya badan usahanya ini mengisi satu formulir permohonan bermateri cukup, dilengkapi dengan surat kuasa kepengurusan dan surat kuasa penandatanganan jika direktur utama memberikan kuasa penandatanganan kepada direktur. Yang kedua adalah identitas penanggung jawab ya, atau direktur utama atau direktur. Ini syaratnya harus dia WNI, KTP-nya ada di fotokopi, kemudian NPWP penanggung jawab fotokopi jika pemohon itu adalah perorangan. Yang ketiga adalah kepengurusan dikuasakan, surat kuasa dengan kertas bermaterai 10.000 ya, dan KTP yang diberi kuasa. Kemudian yang keempat adalah jika badan usaha atau badan hukum ini harus melampirkan yang namanya NPWP badan hukum atau badan usaha fotokopinya. Berikutnya adalah akta pendirian dan semua akta perubahannya di fotokopi, kemudian SK pengesahan akta pendirian dan semua perubahan di fotokopi, kemudian Kemkan-HAM-nya di fotokopi jika PT dan yayasan, yang kemudian kementerian ya jika koperasi, kemudian pengadilan negeri ya jika CP. Kemudian yang kelima adalah pemohon izin prinsipnya penanaman modal dalam negeri. Yang keenam adalah surat pernyataan kedudukan usaha atau badan usaha. Yang ketujuh adalah surat pernyataan ya, yang bagi yang belum memiliki SYUP, bukan minimarket, dan peruntukan untuk kantor. Yang ke-8 adalah pas foto penanggung jawab perusahaan ya, atau direktur utama. Ini biasa berwarna latar belakang merah, foto formal, dan ukuran 3x4. Nah, kemudian ada lagi NIB, nomor induk berusaha. NIB ini biasanya sekarang kita kepengurusannya dengan menggunakan OSS ya. Jadi sudah memudahkan perizinan usaha dengan menggunakan online single submission pemerintah spesifik di lembaga OSS ya, yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, biasa OSS ini sudah milik pemerintah nih, milik government di sini ya, milik government. Nah, ini adalah oss.go.id. Nah, teman-teman sama ya, kalau dia ada alamat websitenya di sini oss.go. Nah, ini artinya go ini adalah government ya. Jadi ini adalah government Indonesia. Jadi ini resmi. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman di sini ini ada oss.com. Nah, itu adalah orang-orang komersil yang memang websitenya itu dibuatnya itu dia hanya milik pribadi tanpa ada surat menyurat. Biasanya sih begitu. Tapi kalau dia misalnya basisnya ini .go.id ini milik pemerintah nih belakangnya. Pasti dia pakai government gitu, government ID Indonesia. Nah, ini berbagai macam ya, di sini berbagai macam informasi yang bisa diambil teman-teman di sini berhubungan dengan laporan apa, kemudian ada panduan-panduan di sini ya. Banyak sekali ini masih diinikan tentang masalah izin dan perizinan. Lengkap di sini nih. Ada usaha kecil dan menengah, bagaimana perizinannya, usaha mikro dan makro ya, di sini ada kan. Pemerintahnya bagaimana perizinan untuk perusahaan perorangan dan sebagainya, ini lengkap semua di sini. Teman-teman nanti tinggal mengakses ya kan, tinggal nanti membuat username dan passwordnya, kemudian teman-teman bisa masuk untuk menggunakan daftar yang namanya OSS di sini. Itu ya, itu yang berhubungan dengan yang namanya OSS. Nah, ini juga sama nih. Ini juga kan yang tadi baru kebuka nih. Ini mengenai dengan Jakarta juga. Nah, selalu nih pakai Go nih. Go ini artinya milik pemerintah. Maka teman-teman kalau menerima hal di sini belakangnya bukan government, berarti dia bukan punya pemerintah. Kalau pemerintah dia resmi penggunaannya di situ. Kembali back to slide ya. Kemudian kembali ke NIB. NIB ini juga sudah otomatis ya, sudah otomatis berfungsi sebagai izin usaha SYUP ya. Angka pengenal impor, angka pengenal ekspor, dan tanda daftar perusahaan. Nah, jika kita ini dulu nih perizinan ini adalah perusahaan ya, yang kita perlu mengurus masing-masing dokumen tersebut di instansi pemerintah yang berbeda-beda. Namun bidang-bidang usaha ini selain perdagangan dan jasa umum lainnya, ini biasa banyak dilakukan oleh UMKM adalah industri pengolahan pangan, jasa penyajian pangan, catering dan restoran, industri pengolahan obat kosmetik herbal, toko obat-obatan, industri tekstil dan kerajinan atau toko modern ya. Ini dibutuhkan izin usaha dan komersial tambahan. Maka dari itu dibutuhkan tahapan berikut yaitu adalah pengurusan perizinan lanjutan di situ. Kemudian ada lagi perizinan lanjutan atau izin usaha dan izin komersil. Nah, ini menurut PP tahun nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik
pemerintah telah memberlakukan terobosan baru ya berupa penyederhanaan perizinan usaha yang dipadatkan dalam satu dokumen, namanya adalah NIB, nomor induk berusaha. Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar, nah ini juga NIB ini juga merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha ilegal dengan masa tenggang selama 2 tahun untuk satu perusahaan memenuhi kelengkapan izinnya atau izin komersial lanjutan diperlukan juga sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Berdasarkan pasal 1 ya, angka 8 PP 24/2018, izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, ya, pimpinan lembaga, gubernur atau usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional ya dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen di sini. Kemudian juga ini contoh izin usaha nih, ada izin lokasi. Izin ini melakukan aktivitas usaha ya di lokasi atau zona tertentu. Biasanya diperlukan di kabupaten atau kota yang pemerintahnya belum menyusun rencana detail tentang tata ruang wilayah. Ada izin mendirikan bangunan, IMB, ini adalah izin mendirikan atau renovasi bangunan. Ada izin lingkungan, umumnya diperlukan bagi pengusaha yang membuka lahan baru, mendirikan bangunan, dan akan melakukan aktivitas bisnis yang berdampak lingkungannya cukup besar. Contohnya membangun pabrik, ya, membangun mall, dan lain sebagainya. Kemudian, sementara izin komersial ini atau izin operasional ini adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS, ya, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati ya atau wali kota. Ini setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan akan melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Izin komersial ini pada umumnya berbeda-beda ya, tergantung juga dengan bidang usaha yang dijalankan itu apa. Contoh izin komersial. Sertifikat PIRT ini dari Dinas Kesehatan. Ini adalah untuk usaha industri bidang pangan olahan resiko rendah. Ada lagi izin edar pangan olahan dari BPOM RI. Ini untuk pelaku usaha industri bidang pangan ya dengan resiko sedang. Ada lagi izin edar kosmetik. Ini dari BPOM RI juga. Ini untuk produsen ya kosmetik. Izin ini adalah untuk obat herbal atau jamu. Kemudian sertifikat higien sanitasi pangan. Ini dari Kementerian Dinas Kesehatan. Ini biasanya izin untuk usaha restoran dan catering. Kemudian ada lagi izin penangkapan ikan. Ini biasanya untuk para nelayan. Ini adalah izin usaha dan izin komersial. Kemudian apa nih manfaat SIUP? Manfaat SIUP yang pertama sebagai izin resmi dari pemerintah ya, ini perlindungan hukum. Yang kedua sebagai syarat utama penunjang usaha ya, proses lelang, pengajuan modal dari bank, pengajuan investasi dari investor. Yang ketiga adalah membantu kegiatan ekspor dan impor. Ya, satu SIUP ini hanya satu usaha biasanya. Seringkali timbul pernyataan nih dari pelaku usaha yang ingin menjalankan dua usaha sekaligus, namun dengan menggunakan SIUP yang sama. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya, sesuai dengan pasal 5 ayat 91 ya, Permendak 36/MDAK ya, di sini adalah Fair /9/2007 yang menyatakan bahwa SIUP tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai yang tertulis sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam SIUP. Ya kan? Itu ya yang bisa saya sampaikan dalam yang namanya tentang izin usaha di bidang perdagangan ya. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Silakan jika ada pertanyaan. Cukup, Pak. Cukup ya. Berarti kalau cukup, nah berarti nanti minggu depan teman-teman sudah UTS ya. Bahan UTS-nya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ini. Ya. Nanti teman-teman ujiannya open semua dokumen seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Itu silahkan teman-teman mau searching internet, teman-teman mau lihat modulnya, lihat PowerPoint yang saya berikan dan segala macam dipersilahkan. Yang penting teman-teman ujian ya tetap tertib ya sesuai dengan jadwal yang ada ya.
yang di kampus C1 dan kampus C2. Silakan nanti disesuaikan jadwalnya dengan jadwal UTS yang diberikan oleh akademik. Sampai di sini ya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai jumpa nanti setelah UTS ya, di pertemuan ke-9 setelah UTS. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Izin lab ya Pak. Monggo silakan.